Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ketujuh mata kuliah kewirausahaan dengan topik perencanaan bisnis. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang apa itu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu usaha bisa mencapai tujuan. Nah, dalam perencanaan ini dijabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan dan juga menarik investasi. Nah, di sini juga bisa untuk merupakan cara bagaimana perusahaan untuk tetap berada di jalur yang benar. Perencanaan bisnis sangat berguna untuk perusahaan baru maupun perusahaan yang lama, dalam arti ekspansi atau perluasan usaha. Setiap perusahaan harusnya memiliki perencanaan bisnis. Nah, umumnya sebuah perusahaan akan meninjau kembali rencana tersebut secara berkala untuk menganalisis apakah tujuan telah terpenuhi dan juga untuk melakukan evaluasi terkait dengan target-target yang telah ditetapkan. Kemudian, apa manfaat perencanaan bisnis? Yang pertama adalah untuk membantu mendapatkan modal. Yang kedua, untuk mengelola pertumbuhan usaha. Yang ketiga, menentukan dan memantau tujuan, kemudian menentukan strategi pemasaran, serta dalam kaitan dengan pengelolaan SDM. Apa elemen-elemen dari perencanaan bisnis? Yang pertama adalah ringkasan eksekutif yang biasanya hanya berisi 1 sampai 2 halaman ya, yang merupakan uraian mengenai perusahaan secara detail, tapi ringkas sekali. Nah, di sini ada visi misi, kemudian tujuan perusahaan, juga tentang struktur perusahaan, siapa yang memimpin perusahaan, bagaimana karyawannya, kemudian lokasi perusahaan di mana ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk secara ringkas. Kemudian juga menjelaskan tentang produk dan layanannya apa ya. Kemudian kita juga melakukan analisis pasar, strategi pemasaran, perencanaan keuangan, dan juga terkait dengan anggaran. Nah, dalam membuat perencanaan bisnis ada aturan yang penting perlu kita ketahui. Yang pertama, harus ringkas dan jelas. Nah, jangan dibuat bertele-tele, berbelit-belit, dan tidak to the point. Nah, biasanya rencana bisnis ini adalah ringkas, biasanya tidak terlalu banyak halamannya ya, 35 sampai 40 halaman itu sudah cukup ya, tapi bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada yang membaca. Kemudian tetapkan visi dan misi. Nah, visi dan misi di sini adalah pandangan atau pemikiran di masa depan yang akan dicapai. Nah, visi dan misi ini bertujuan untuk menetapkan sasaran atau target dari usaha yang dijalani ya. Kemudian tetapkan target bisnis. Bisnis akan mudah dijalankan jika kita telah mengetahui target dari yang bisnis yang akan kita lakukan. Nah, dengan target yang jelas maka perencanaan bisnis akan dibuat secara tepat sasaran dan fokus pada target-target yang ingin dicapai. Nah, dalam kaitan dengan membuat perencanaan bisnis seperti saya sampaikan di depan, yaitu membuat secara ringkasan eksekutif, kemudian membuat penjelasan tentang produknya, kemudian merancang kita di dalam kaitan dengan formatnya adalah bagaimana isi bab 1, kemudian merancang tentang peluang usahanya atau opportunity, kemudian dalam kaitan dengan rencana-rencana eksekusi, dan juga kita menentukan tentang penentuan harga dan terkait dengan promosi. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di dalam materi yang saya sampaikan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.